Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngebahas tentang jenis-jenis cabang yang ada pada hidrokarbon. Saya bahas di awal karena baik alkana, alkena, alkuna cabangnya sama. Ini lagi aja gitu ya. Oke. Ini ada tabelnya, kamu tinggal baca aja. Saya nggak usah jelasin ya. Ada beberapa cabang yang memiliki bentuk beberapa bentuk gitu dan beberapa bentuk itu ada yang mengubah namanya. Untuk etil dengan metil, kalau kamu lihat metil itu kan asalnya dari metil itu kan asalnya dari CH4 ya. CH4 yang kehilangan satu H-nya maka berubah jadi CH3, maka CH3 disebutnya metil. Kalau etil berubah dari apa? Etil itu asalnya dari etana yang C berapa? Etana tuh C2H6. Karena kehilangan satu H, jadilah dia C2H5. Nah, tapi si etil ini punya bentuk yang bisa dijabarkan, yaitu begini. Nah, contoh. Saya bahas nih ya, ada etil. Dia punya bentuk 2, berarti bisa C25, bisa CH3, CH2. Sebelum lanjut, saya kasih contoh dijabarkannya. Propil itu berapa? C3H7. Dia punya beberapa bentuk nih. Ada yang bentuknya begini, ada yang namanya bentuknya begini, yang berubah namanya jadi isopropil. Kemudian butil itu aslinya dari C4 H berapa? Harusnya kan H10 ya, namanya butana, tapi karena kehilangan satu H jadi C4H9. Bentuknya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, bentuk yang berbeda ini, satu lagi bentuknya begini, memiliki nama yang berbeda juga. Nanti saya jelasin, atau nggak usah, udah paham ya? Kalau pentil juga punya, nih harusnya banyak juga. Pentil itu berarti C5H berapa? Harusnya 12 ya, jadi 11. C5H12, nah dia bisa bentuknya kayak gini, C5H12 bisa bentuknya begini, bisa begini, atau bisa sek, bisa ters, dan sebagainya. Nah, contohnya, saya mulai dari etil dulu. Etil itu bisa bentuknya gini. Misalnya saya punya kok tuh naik. Saya punya rantai utama nih. Terus ada C2H5. Pasti gampang dong kamu tulis ini etil gitu ya. Kadang tapi ada yang bentuk kayak gini, terus dia CH2, CH3. Nah, perhatikan. Ini kan rantai utama ceritanya nih. Saya bilang apa? Yang di luar rantai utama namanya cabang. Berarti ini juga namanya etil. Meskipun bentuknya tidak C2H5, ini adalah penjabaran dari C2H5. Tapi kalau kamu lihat dia sama-sama C25 kan, C-nya ada 2, H-nya ada 3 tambah 2, berarti 5 gitu ya. Paham? Terus saya punya propil. Propil itu tadi bentuknya gimana? Propil itu bentuknya aslinya adalah, misalnya saya punya rantai utama, bentuk aslinya adalah C3H7 gitu ya. Ini namanya propil. Nah, tapi kadang dia juga dijabarkan. Bisa jadi gini, CH2. Misalnya ini rantai utama nih, udah kamu kotakin. Berarti di luar rantai utama namanya cabang kan. Ada CH2, CH3. Ini propil juga nggak? Iya, ini propil juga. Coba kamu hitung, C-nya ada 3. Terus H-nya ada 2, tambah 2, 4, tambah 3, 7. Berarti dia C3H7 juga kan? Berarti dia propil juga. Atau kadang misalnya ini rantai utama gitu ya, panjang. Terus dia bentuknya gini, CH2, CH3. Nah, ini C-nya 3 juga kan? C-nya 3 juga. H-nya 2. 2 tambah 2, 4 tambah 3, C-nya 7. Berarti ini propil juga. Jadi propil punya 3 bentuk. Bisa langsung begini, bisa memanjang gini, bisa ke samping gini. Selagi dia masih C3H7, berarti dia masih propil namanya. Oke, nah propil punya bentuk lain. Tadi di atas saya singgung ada yang namanya isopropil. Nih bentuknya gini, ini. Nah kalau isopropil itu dia bentuknya gini nih. Yang ciri khas isopropil adalah bentuknya dia siku. Di ujungnya akan ada kayak gini. Nah kalau bentuknya, tapi nggak boleh ya. Jadi siku. Nah terus C yang tengah, ini kan dari 3 gini. Ini C3. Ini 7 nggak? Ini C3H7 ya. C-nya ada 3, H-nya mana? 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. C3H7. Nah, bentuk siku gini, harus C yang tengahnya yang berdekatan dengan rantai utama, baru kita sebut sebagai isopropil. Hati-hati ya, kadang ada murid saya yang buat bentuknya gini nih. Gini, CH2,
terus dia bentuknya gini, CH2 CH3. Bu Erika, ini kan siku juga nih gitu, boleh nggak? Nggak boleh, ini salah ya. Nih saya kasih tahu, ini salah, jadi jangan bikin kayak gini, ini salah. Kayak tahu misalnya kamu bikin kayak gini, kenapa Bu Erika, ini kan siku juga. No, saya bilang isopropil sikunya itu harus di C yang nomor tengah nih, berarti di sini dia harus berikatan dengan rantai utamanya, bukan yang ujung kayak gini. Itu saya ada yang bikin gini, Bu Erika nih CH2, terus nanti sini bikin CH2 ke kiri CH3. Ini kan siku juga Bu Erika, nggak boleh ya. Oke, andue nggak boleh, jangan, ini salah. Oke, nggak boleh. Jadi kalau isopropil bentuknya tuh harus begini, dan C yang tengahnya yang berkaitan dengan rantai utama di propil. Oke, paham ya? Jadi gini, cut. Ini adalah rantai utama, cek. Nah, ini baru disebutnya isopropil. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi nggak boleh bingung. Oke, lanjut. Nah, saya punya yang namanya satu lagi yang punya bentuk beberapa itu butil. Butil itu asalnya dari butana ya. Butana itu C4H10. Kalau butil itu C4H9. Jadi misalnya butil itu berarti punya beberapa bentuk. Untuk butil sendiri berarti dia punya tanda panah sih. Oke. Misalnya C4H9. Ini langsung. Jadi ada rantai utama, terus langsung cabang C4H9. Absolutely ini namanya butil gitu ya. Terus ada rantai utama. Dulu bentuknya gini, CH2, CH3. Nah, ini C4H9 enggak? Iya, ini C4H9, C-nya ada 4, hanya 2 tambah 2 tambah 2, 6, tambah 3, 9. C4H9 ini juga namanya butil. Meskipun panjang begini ke bawah, ini namanya butil. Oke. Terus, kalau saya punya lagi misalnya panjang, nih rantai utama ceritanya ya. Saya nggak tulis C, biar cepet aja. Rantai utamanya panjang misalnya. Terus, dia di sini. CH2, CH3. Ini C4H9 juga nggak? Oke, C-nya ada 4, H-nya 9 juga. Berarti kalau begini bentuknya, kalau nanti kamu ketemu begini, ini rantai utamanya. Terus di luar rantai utama ada yang panjang begini ada 4, berarti itu disebutnya butil juga. Oke, nah butil punya bentuk sekunder. Jadi sek butil sebutannya, kayak tadi di atas. Jadi misalnya gini, saya punya rantai utama misalnya, terus dia bentuknya gini, CH2, CH3, di sininya CH2, di sini CH3. Kok CH2 sih di sini? Nah, ini namanya apa? Ini namanya sek butil. Kenapa disebutnya sekunder butil? Nih, perhatikan. Si C ini mengikat 2 C di sini, di butilnya ya, bukan di rantai utama. Ini kan rantai utamanya. Nah, di luar rantai utama, si C-nya ini mengikat 2 C. C sekunder, ya ingat kan saya udah bahas tentang C. C sekunder karena dia mengikat 2 C. C yang ke sini dan C yang ke sini. Bu Erika, bukannya C sekunder itu harusnya CH2? Iya, tadinya CH2, tapi kalau sudah berikatan dengan rantai utama, maka CH2-nya hilang dong. Jadi CH aja. Ingat, C itu tangannya 4, ya kan? Kalau sudah berikatan, hilang sudah. Jadi tinggal H doang. Satu berikatan ke rantai utama, ke sini dan ke sini. Jadi sisanya H. Nah, kalau yang begini bentuknya, perhatikan. Bu Erika, ini namanya bukan iso, kan dia bentuknya begini juga. Nah, iso tuh nanti. Karena yang berikatan ini mengikat 2C begini, maka disebutnya sekunder. Oke, jangan ada yang bilang ini iso ya, ini sek butil, sekunder butil maksudnya. Kenapa? Karena C yang ini yang berikatan dengan rantai utama, saya ulangi lagi ini udah kayak zikir. C yang berikatan dengan rantai utama mengikat 2C. Oke, nah lanjut. Saya punya contoh lain. Misalnya saya punya nih rantai utama.
Saya geser. Saya punya rantai utama, terus dia bentuknya gini, CH2 CH. Nah, ini baru kita sebut sebagai iso. Kenapa? Nih, sikunya di ujung. Oke, yang si duanya dia nih sendirian, terus berikatan dengan rantai utama. Ini rantai utamanya kan. Terus ada CH2-nya dulu, baru di ujungnya ada nih, ada ini. Ada siang siku. Saya jangan gambar gitu ya. Nah, jadi segini itu nanti disebutnya sebagai isopropil. Coba saya ini dulu. Aduh, saya jangan bikin gini ya. Nah, segini itu propil sih. Butil nggak? Butil ya. Coba kita hitung. Sini C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti C-nya 4. H-nya berapa? 3 tambah 3, 6, 7, 8, 9. Oke, C4H9 butil tidak? Butil. Nah, tapi karena bentuknya gini, di ujungnya ada iso karena desiko, lalu di sini jadi disebutnya isobutil. Oke, jadi isonya bukan yang begini ya. Jadi kalau yang begini CH, CH3, CH2, CH3 ini bukan iso. Yang begini namanya sektil. Oke. Nah, ingat ya. Terakhir, kalau misalnya ada rantai utama, terus dia bentuknya gini, salah. Bentuknya CH3, di sini CH3. Nah, lihat ini. Ada bentuknya begini. Tuh, berarti dia namanya apa? Third butil. Kenapa butil? Coba kita hitung. C-nya butil nggak nih? 1, 2, 3, 4. C4 kan? H-nya berapa? 1, 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. C4H9 juga. Berarti butil kan ya? So, pasti ini butil. Nah, tapi karena bentuknya begini, C yang tersier karena mengikat 3C di sini nih, di cabangnya, terikat dengan rantai utama, maka disebutnya third butil. Sampai sini paham? Tahu ya bedanya? Nah, pentil juga gitu nggak Bu Erika ya? Pentil mirip kayak butil. Kalau yang langsung C5H11 jadi butil, yang panjang begini pentil. Yang begini juga pentil. Kalau yang bentuknya nanti begini, sekpentil. Dan seterusnya. Kalau di ujungnya ada begini, isopentil. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini bedanya cabang-cabang. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.